Halo, selamat datang. Nikmati kontennya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. Everett Callaway selalu percaya bahwa cinta dibangun dalam sunyi. Bahwa tindakan kasih sayang terbesar tidak datang dengan tepuk tangan atau deklarasi di depan umum, melainkan dalam gestur-gestur kecil sehari-hari. Seperti bangun lebih pagi untuk membuat sarapan, menyelimuti istrinya saat tertidur di sofa, atau mundur selangkah agar sang istri bisa bersinar. Sejak awal pernikahannya dengan Adeline, ia menjadikan dirinya sebagai surga yang aman bagi wanita itu. Ia bekerja tanpa lelah, mengambil shift ganda, menghadiri rapat ekstra, dan melepaskan apapun yang bisa mengalihkan perhatiannya dari hal yang ia anggap paling suci, keluarga. Adeline selalu memiliki selera yang tinggi. Ia menyukai makan malam mewah, perjalanan ke destinasi eksotis, pakaian desainer, dan hadiah-hadiah berbungkus pita emas. Bahkan ketika Everett melihat saldo rekening mereka menipis, ia hanya akan menarik napas dalam-dalam dan mencari jalan. Ia percaya cinta mereka lebih kuat dari masalah keuangan manapun. Lebih dari itu, ia percaya mereka sedang membangun sebuah kerajaan bersama. Ketika ia memutuskan untuk membuka bisnisnya sendiri, sebuah distributor peralatan medis, ia tidak ragu mencantumkan nama Adeline sebagai mitra. Ia berkata kepada semua orang bahwa itu hanyalah simbolis, sebuah hadiah, sebuah cara untuk mengatakan, "Kau adalah bagian dari ini, sama sepertiku." Dan Adeline akan tersenyum, memeluknya dengan manis, memuji kemurahan hatinya, tetapi tidak pernah terlibat dalam operasional sehari-hari. Ia bahkan tidak pernah bertanya tentang laporan, klien, atau kontrak yang ditandatangani. Namun, Everett tetap percaya bahwa Adeline ada di sisinya. Di tahun-tahun awal, ia bangga pada setiap pencapaian. Ia ingat pulang larut malam dengan tubuh lelah, makan camilan dingin di mobil, dan mengabaikan telepon dari teman-temannya karena aku tidak bisa hari ini. Pekerjaanku terlalu banyak. Semua itu tidak berarti apa-apa saat ia melihat Adeline bahagia. Senyum istrinya menjadi bahan bakarnya. Terkadang, Adeline mengadakan pertemuan kecil dengan teman-temannya dan berbicara tentang hasil perusahaan kami, seolah-olah ia benar-benar ambil bagian, seolah ia ikut bekerja dan berbagi kemenangan bersamanya. Dari seberang ruangan, Everett akan ikut tersenyum, merasa bangga. Ia tidak pernah menginginkan pengakuan. Ia hanya ingin yakin bahwa ia melakukan hal yang benar. Saat itu, ia percaya ia telah melakukannya. Pengorbanan itu tumbuh secara bertahap. Ia menjual mobilnya untuk melunasi tagihan kartu kredit yang membengkak, membatalkan perjalanan yang ia rencanakan dengan ayahnya yang sakit, semua demi menutupi biaya renovasi dapur yang sangat diinginkan Adeline. Di acara keluarga, Adeline bersikeras mengenakan merek-merek ternama sementara Everett tetap dengan setelan jasnya yang biasa, sederhana, dan sedikit usang. Adeline tampak menerangi setiap ruangan yang ia masuki, dan jauh di lubuk hati, Everett juga bangga akan hal itu. Seolah-olah ia telah membangun sebuah istana agar Adeline bisa hidup laksana ratu, meskipun ia sendiri tidur di lantai kastil itu. Beberapa hari, rasa lelah menguasainya. Tubuhnya terasa berat, matanya perih, dan kepalanya berdenyut memikirkan begitu banyak tagihan, tenggat waktu, dan target. Tetapi ketika ia sampai di rumah dan melihat Adeline di depan perapian dengan segelas anggur, ia meyakinkan dirinya bahwa semua itu sepadan. Dia pantas mendapatkan ini, ulang Everett dalam hati. Setiap kali kabar buruk datang, klien yang mundur, pengiriman yang hilang, atau target yang tidak tercapai, ia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ia tidak ingin membuat istrinya khawatir. Ia merasa perannya adalah melindungi, menyediakan, dan memastikan semuanya baik-baik saja. Mengeluh terasa seperti tanda kelemahan. Everett sangat percaya pada kemitraan. Ia sering mengatakan bahwa pernikahan itu seperti mendayung ke arah yang sama dengan usaha yang konsisten. Ia memandang Adeline sebagai seseorang yang berada di sisinya, meskipun tidak ambil bagian dalam tugas-tugas praktis. Ia percaya Adeline mengurus hal-hal lain,
bahwa kontribusinya adalah memberikan dukungan emosional, bahwa kehadirannya adalah penopang tak terlihat di balik layar. Terkadang, ketika ia memandangi Adeline tidur, ia merasakan sentakan aneh, perasaan bahwa ada sesuatu yang janggal, tetapi ia menepis pikiran itu. Ia selalu lebih suka melihat yang terbaik dari istrinya, memberinya keuntungan dari keraguan, seolah mencintai seseorang juga berarti memilih apa yang harus diabaikan. Tetapi ada tanda-tandanya. Sedikit demi sedikit, Adeline mulai melontarkan komentar yang belum pernah ia buat sebelumnya. Ia mempertanyakan apakah perusahaan cukup berkembang, bertanya-tanya apakah Everett tidak seharusnya merekrut darah segar untuk manajemen. Ia menyarankan perekrutan yang tidak masuk akal, meminta kenaikan limit kartu kredit perusahaan untuk biaya wanita, dan sesekali menyebut nama seseorang bernama Arlo sebagai teman yang memahami manajemen modern. Everett merasa aneh, tetapi ia mempercayainya. Ia begitu percaya padanya sehingga ia menganggap pikirannya hanya melebih-lebihkan. Setiap kali keraguan muncul, ia menemukan cara untuk menjelaskannya, untuk membenarkan perilaku istrinya. Waktu berlalu, dan jarak di antara mereka tumbuh tanpa ia sadari. Mereka tinggal di rumah yang sama, tetapi terasa seperti di planet yang berbeda. Ia terus bekerja, berjuang, melakukan yang terbaik. Sementara itu, Adeline seolah melayang dalam realitas paralel di mana semuanya indah, mudah, dan nyaman. Beban setiap keputusan jatuh di pundak Everett, tetapi ia tetap tegar, percaya hari demi hari bahwa semua itu akan terbayar, sampai hari ketika ia membuka email itu. Klik itu adalah awal dari akhir, meskipun ia belum menyadarinya. Email itu lebih dari sekadar memicu kecurigaan. Email itu membuka luka yang akan terus terasa sakit untuk waktu yang lama. Everett membaca dan membaca ulang notifikasi otomatis itu, mencoba memahami mengapa ada pembayaran dalam jumlah besar yang keluar dari rekening perusahaan untuk nama yang tidak ia kenal. Itu adalah detail kecil, nyaris tak terlihat, tetapi ada di sana, sebuah benang kusut. Dan Everett, yang selalu teliti, mulai menarik benang itu dengan hati-hati, seperti seseorang yang sedang menjinakkan bom. Bukannya bertindak impulsif, ia melakukan apa yang selalu ia lakukan, menggunakan disiplin. Selama berhari-hari, ia berpura-pura hidup berjalan normal. Ia sarapan bersama Adeline, menemaninya ke acara makan malam, dan mengajukan pertanyaan santai tentang harinya. Tetapi di malam hari, ketika rumah sudah sunyi, ia membenamkan diri dalam spreadsheet, laporan bank, dan data cadangan yang terlupakan. Ia menemukan pembayaran yang dipecah, perusahaan cangkang, dan transfer yang disamarkan dengan istilah-istilah samar seperti konsultasi eksternal atau pelatihan eksekutif. Semuanya menunjuk pada penggelapan dana sistematis yang selalu mengalir ke penerima yang sama, sebuah rekening bank atas nama Arlo Preston. Nama itu bergema di benaknya, seorang pelatih pribadi yang pernah diikuti kelasnya oleh Adeline, seorang pria yang selalu ia sebut hanya teman. Everett tidak mau mempercayainya, tetapi dokumen, tanggal, dan jumlahnya semua berbaris dengan kejam. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah pengkhianatan di berbagai tingkatan. Finansial, emosional, dan moral. Dan ia, pria yang telah memberikan segalanya untuk pernikahan itu, kini menyadari bahwa ia telah terperangkap dalam skema yang diatur oleh orang yang seharusnya menjadi mitranya. Setelah mengumpulkan semua bukti, baik fisik maupun digital, Everett menghabiskan sepanjang malam duduk dalam keheningan, menatap tumpukan kertas itu seolah-olah itu adalah cermin pecah yang merefleksikan semua yang telah ia lalui dalam beberapa tahun terakhir. Ia tidak menangis atau tidur. Ia hanya menunggu fajar dengan ketenangan seseorang yang telah membuat keputusan. Sore itu, Adeline pulang sambil berbicara di telepon, tersenyum, membawa kantong belanjaan. Ia tampak bahagia, damai, seolah hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Everett memintanya untuk menutup telepon. Nadanya tenang, tetapi ada sesuatu yang berbeda.
dan Adeline menyadarinya. Ia bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Dan Everett hanya berkata, kita perlu bicara. Mereka duduk di ruang tamu, dan Everett memegang selembar kertas. Itu adalah salinan laporan bank yang menunjukkan salah satu transfer ke Arlo. Ia menyerahkannya dengan ketenangan yang meresahkan. Kau kenal ini? Adeline membacanya, tertawa gugup, dan mencoba mengabaikannya dengan sebuah lelucon. Oh sayang, ini pasti ulah tim keuangan. Kau tahu aku tidak mengerti hal-hal seperti ini. Tetapi Everett memotongnya. Ia mengeluarkan dokumen lain, lalu yang lain, dan yang lain lagi. Masing-masing berisi data, tangkapan layar, kontrak, email. Ia telah memetakan semuanya. Wajah Adeline mulai pucat. Tatapan percaya diri di matanya kini bergetar karena panik. Ia melipat tangannya, bergeser di tempat duduknya, mencoba mencari-cari alasan, tetapi Everett tidak membiarkan ada gangguan. Ketika ia meletakkan di atas meja sebuah pesan di mana Adeline berkata kepada seorang karyawan, "Tenang saja, dia tidak akan pernah melihat ini." Everett menandatangani semuanya tanpa melihat. Begitulah dia, ruangan itu menjadi sunyi. Adeline mencoba membalikan keadaan, menanyainya, mengeluhkan nadanya, menuduhnya melanggar privasinya. Tetapi Everett, yang masih tenang, menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan intensitas yang tertahan. Aku adalah mitramu, pasanganmu, temanmu. Aku menaruh namamu di dalam mimpiku. Aku memberimu lebih dari yang kuberikan pada diriku sendiri. Dan kau menghancurkan semua itu di belakangku demi ambisi, kesombongan, dan demi dia. Adeline mencoba tertawa seolah-olah ia masih percaya bisa mengendalikan situasi. Kau berlebihan. Ini tidak seserius itu. Kita bisa menangani ini tanpa drama. Saat itulah Everett berdiri, mengambil sebuah amplop berisi surat cerai, dan menjatuhkannya di atas meja. Ia berbicara dengan tegas. Tidak ada lagi kita, Adeline. Pernikahan ini sudah berakhir, dan sekarang kita akan menangani semuanya dengan cara yang kau pilih, dengan surat-surat dan kebenaran. Adeline melompat dari sofa. Keyakinan di matanya telah berubah menjadi keputusasaan. Ia mencoba meraih lengan Everett, memohon, menarik kembali kata-katanya. Tetapi Everett hanya menatapnya tanpa amarah, tanpa kebencian. Hanya dengan tatapan kosong seseorang yang menyadari cintanya telah dibuang begitu saja. Pada sidang beberapa hari kemudian, Adeline muncul bersama pengacaranya. Dengan riasan sempurna, membawa diri seolah-olah ia masih percaya diri. Ia mungkin berpikir tekanan emosional akan membuat Everett menyerah. Mungkin ia percaya Everett masih cukup peduli untuk melindunginya. Tetapi Everett yang masuk ke ruangan itu adalah pria yang berbeda. Bukan suami penuh kasih yang menanggung segalanya atas nama kita. Sekarang ia adalah pria yang telah memilih dirinya sendiri. Ketika hakim memintanya untuk berbicara, Everett hanya menyerahkan mapnya. Di dalamnya, organisasi metodis yang sama yang memandu hidupnya kini mengungkap kebenaran. Ada laporan bank, cetakan email, catatan transaksi, bahkan transkrip percakapan dengan Adeline. Hakim membaca semuanya dalam keheningan. Suasana berubah dengan setiap halaman. Adeline terus menunduk. Topengnya mulai retak, dan melihat nama Arlo berulang kali sebagai penerima langsung transfer-transfer itu adalah pukulan terakhir. Hakim menunda sementara sidang untuk meninjau materi. Ketika sidang dilanjutkan, ia mengeluarkan keputusan awal yang mengubah arah proses sepenuhnya. Pembekuan segera aset sang istri, dan dimulainya audit penuh terhadap perusahaan. Mata Adeline membelalak. Pengacaranya berbisik-bisik. Arlo, yang disebut namanya dalam dokumen, sekarang harus menjawab sebagai kaki tangan. Kejatuhannya telah dimulai, dan tidak ada riasan, alasan, atau pesona yang bisa menahannya. Everett hanya menonton dengan ketenangan yang sama yang biasa ia tawarkan padanya dalam setiap situasi. Sekarang, ia menawarinya kebenaran yang dingin dan tak terbantahkan. Pada hari-hari setelah sidang, Adeline berpegang pada satu-satunya hal yang ia pikir masih bisa ia kendalikan, penampilan.
Ia terus mengunggah foto-foto lama di media sosial, tersenyum di acara-acara beberapa minggu lalu, menulis keterangan samar tentang awal yang baru, dalam upaya putus asa untuk mempertahankan citra yang sudah runtuh. Dunianya, yang dulu ditopang oleh kemewahan, pengaruh, dan kenyamanan, mulai retak di semua sisi. Teman-teman dekat mulai menghindarinya. Kerabat menjaga jarak di pertemuan keluarga, dan bahkan merek-merek yang dulu mengiriminya produk promosi diam-diam menghilang. Namanya, yang pernah membuka pintu, kini membuat beberapa pintu tertutup tanpa basa-basi. Arlo, yang pernah begitu percaya diri dan menawan, mitra tersembunyinya, berubah dalam semalam. Nada main-mainnya lenyap. Ia berhenti membalas pesan dengan cepat. Ia lebih sering sibuk dan bahkan menghilang selama 3 hari berturut-turut. Ketika Adeline akhirnya berhasil menemuinya secara langsung, ia bersikap dingin, tidak sabar, seolah-olah ia sedang dihancurkan oleh sesuatu yang belum lama ini tampak seperti petualangan yang mengasihkan. Mereka duduk di sebuah kafe terpencil, jauh dari mata-mata penasaran. Adeline mencoba berbicara, memohon, bersikeras bahwa semuanya terkendali. Arlo gelisah, terus-menerus memeriksa ponselnya, memberikan jawaban singkat dan jauh. Ia tidak menjanjikan dukungan, tidak menunjukkan kesetiaan. Di akhir pertemuan mereka, ia bangkit dan berkata, "Jika ini membuatku dalam masalah, aku akan menceritakan semuanya. Kau tahu itu." Adeline gemetar. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia sadar bahwa ia sendirian. Ia tidak lagi memiliki perisai seorang suami yang rela melakukan apa saja untuknya, atau perlindungan dari jaringan koneksi. Sekarang, ia hanyalah seorang wanita yang akan kehilangan segalanya, dikelilingi oleh tatapan curiga dan konsekuensi dari pilihannya sendiri. Surat kabar lokal mulai memberitakan desas-desus pertama tentang kasus tersebut. Sebuah blog gosip yang meliput skandal keuangan memuat catatan singkat, pengusaha wanita terlibat skandal penipuan perkawinan dan perusahaan. Judul itu saja sudah cukup bagi beberapa toko untuk membatalkan kemitraan dan bagi bisnis untuk memikirkan kembali kesepakatan iklan. Adeline mencoba menyangkal segalanya, mengatakan itu hanya gosip dari orang-orang yang iri, distorsi, atau perceraian yang pahit, tetapi sepertinya tidak ada yang tertarik untuk mendengarkan. Sementara itu, kasus ini terus berjalan seperti gelombang pasang yang tak terbendung. Audit mengungkap lebih banyak kejanggalan, lebih banyak nama muncul. Email dari akunnya dicocokkan dengan catatan bank. Pengacaranya mencoba membangun pembelaan berdasarkan kurangnya pengetahuan teknisnya, tetapi tanggal, tanda tangan, dan komunikasi internal menempatkan Adeline tepat di pusat setiap transaksi penipuan. Mereka meminta sidang lain untuk mencoba membuat kesepakatan, mengungkit sejarah pasangan itu, gejolak emosional dari perpisahan, bahkan mengklaim Adeline tidak stabil secara mental dalam beberapa bulan terakhir. Semuanya dibantah oleh bukti, dan setiap kali Everett berbicara, hakim mendengarkan dengan saksama. Ada sesuatu dalam suaranya, dalam ketenangannya, martabat yang terluka, tetapi tidak goyah. Adeline mendapati dirinya dalam limbo. Apartemen tempat tinggalnya berada di bawah peninjauan hukum. Kartu kreditnya dibekukan dan transaksi keuangannya dibatasi. Ia harus membatalkan perjalanan internasional karena paspornya ditahan karena penyelidikan. Ia mencoba meminta bantuan kenalan di dunia bisnis, tetapi tidak ada yang mau terlibat. Seseorang bahkan mengiriminya pesan, "Kau yang memulai ini, sekarang selesaikan sendiri." Malam-malam terasa panjang. Dinding yang sama yang pernah menjadi rumah bagi kehidupan mewahnya, kini terasa menyesakan. Ia menghabiskan berjam-jam di sofa ruang tamu menatap kehampaan. Kenangan tentang Everett mulai menghantuinya dengan menyakitkan. Bukan pria yang menahannya dengan rutinitasnya, tetapi seseorang yang selalu ada di sana, terlepas dari segalanya. Ia teringat saat-saat Everett mengejutkannya dengan bunga, bahkan setelah shift yang melelahkan, ketika ia dengan lembut berkata, "Hati-hati dengan pengeluaran," dengan senyum lelah, dan bagaimana Adeline akan memutar matanya,
menyebutnya pelit. Ia memikirkan pagi-pagi hari Minggu ketika Everett akan membuat sarapan sementara ia masih tidur, dan bagaimana ia akan berkata, "Biar aku yang urus, jangan khawatir, setiap kali ada masalah." Seolah-olah, untuk pertama kalinya, ia melihat semuanya melalui mata seseorang yang telah kehilangannya. Pakaian-pakaian mahalnya, yang kini berdebu di lemari, tidak lagi masuk akal. Sepatu hak tinggi impor, tas, dan parfum. Prancisnya tampak tidak pada tempatnya dalam realitas baru ini. Identitasnya, yang pernah ditopang oleh kemilau eksternal, telah runtuh di depan cermin yang hanya menunjukkan seorang wanita biasa, lelah dan terperangkap oleh kesalahannya sendiri. Suatu pagi, ia terbangun karena sebuah catatan dari manajer gedung. Namanya sedang dihapus dari perjanjian sewa. Properti itu dialihkan ke nama perusahaan, yang sekarang dalam sengketa hukum. Ia hanya punya beberapa hari lagi untuk pindah. Ia mengambil ponselnya, menelusuri kontaknya, dan menyadari bahwa semua orang yang dulu menempel padanya seperti lebah pada madu sekarang hanyalah daftar nomor yang diam dan tidak responsif. Ia berpikir untuk menelepon Arlo, tetapi sesuatu mengatakan kepadanya itu tidak ada gunanya. Dia tidak akan menjawab, dan bahkan jika menjawab, tidak ada lagi yang tersisa untuk dibicarakan. Sore itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar menangis. Bukan karena marah atau malu. Itu adalah ketidakberdayaan murni. Ia menangis lirih tanpa riasan, tanpa penonton, isak tangis yang dalam dan menyakitkan. Dan saat air mata mengalir, ia berbisik pada dirinya sendiri, mencoba percaya masih ada cara untuk memperbaiki segalanya. Tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa beberapa pilihan datang dengan harga, dan selama bertahun-tahun, ia telah menumpuk utang emosional yang kini jatuh tempo sekaligus. Langit berwarna kelabu saat Adeline muncul di rumah yang pernah ia tinggali bersama Everett. Ia parkir jauh, berjalan menembus gerimis ringan tanpa payung, menarik erat mantelnya, lebih karena malu daripada karena dingin. Trotoar basah memantulkan bayangannya yang terdistorsi, cocok dengan perasaannya di dalam. Versi dirinya yang hancur, nyaris tak bisa dikenali. Setiap langkah menuju pintu depan terasa lebih berat dari yang terakhir, seolah-olah anak tangga teras telah berlipat ganda tingginya. Ia berhenti sejenak, melihat sekeliling dan menarik napas dalam-dalam. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda malam tanpa tidur dan keheningan yang menyakitkan. Lipstiknya sederhana, rambutnya diikat ke belakang tanpa banyak perhatian, dan ia membawa tas kulit sederhana yang usang. Sangat berbeda dari wanita yang pernah melintasi jalan itu dengan sepatu hak tinggi dan kacamata hitam desainer. Ia menekan bel pintu dengan ragu, menunggu, jantungnya berdebar begitu kencang seolah-olah akan melompat keluar dari dadanya. Tangannya gemetar, dingin. Mendengar langkah kaki dari sisi lain pintu, ia menahan napas. Everett yang menjawab. Ia mengenakan kaos abu-abu, celana olahraga gelap, dan bertelanjang kaki. Rambutnya sedikit berantakan dan janggut tipisnya mulai terlihat. Tampak santai, hampir seperti di rumah. Tetapi ada sesuatu di matanya yang memperjelas bahwa pintu itu kini adalah batas antara masa lalu dan masa kini. Adeline mencoba tersenyum, tetapi suaranya keluar pelan, bergetar. Aku harus menemuimu." Everett diam selama beberapa detik, mengamatinya seolah mencoba mencari tahu apakah ia nyata atau hanya kenangan dari masa lalu. Ia menyingkir dan membuka pintu sedikit lebih lebar, sopan tetapi tidak terlalu ramah. Adeline masuk perlahan. Rumah itu masih beraroma familiar, tetapi suasananya berbeda. Lebih sederhana, lebih ringan, nyaris minimalis. Foto-foto mereka berdua yang pernah terpajang di dinding telah hilang. Ada tanaman baru di ruang tamu, sebuah gitar bersandar di dinding, secangkir teh yang masih hangat di atas meja kopi. Ia duduk di tepi sofa seolah-olah menempati ruang yang bukan lagi miliknya. Everett tetap berdiri, bersandar di dinding, dengan tangan bersedekap. "Aku mengacaukan segalanya," katanya, menatap lantai. "Aku tersesat dalam semua ini. Uang, perasaan berkuasa,
perasaan diinginkan. Aku benar-benar kehilangan diriku. Aku menukar sesuatu yang nyata dengan sebuah ilusi. Everett mengamatinya dengan tenang tanpa menyela. Tidak ada amarah, tidak ada simpati, hanya mendengarkan. Adeline melanjutkan, "Kupikir aku masih bisa memperbaikinya, bahwa ada sesuatu di antara kita yang layak diselamatkan. Aku tahu aku membuat kesalahan besar, tapi aku lelah. Aku sendirian, dan aku merindukanmu." Keheningan menyusul. Hanya suara lembut hujan di jendela yang terdengar. Everett berjalan ke sebuah lemari kecil di sebelah sofa dan membuka laci dengan ketenangan seseorang yang tahu persis apa yang dicarinya. Ia mengeluarkan selembar uang $1 yang terlipat 4, berjalan kembali ke arah Adeline, dan menyerahkannya dengan lembut. "Ini semua yang tersisa," katanya. Adeline mengambil uang itu, tangannya gemetar. Wanita itu menatapnya, lalu pandangannya beralih pada selembar dolar di tangannya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, namun ia menahannya agar tak tumpah. Ia tahu ini bukanlah sebuah rekonsiliasi, melainkan sebuah penyelesaian. Dengan suara yang lembut namun tegas, Everett berkata, "Aku telah membangun kembali diriku dan kini aku utuh. Aku tak akan lagi memberikan hanya separuh dari diriku." Wanita itu ingin menjawab, ingin memohon kesempatan kedua, mengatakan bahwa ia telah belajar dan bisa berubah. Namun, tak ada lagi ruang untuk janji. Pintu di belakangnya seolah memanggil, mengingatkannya bahwa sudah waktunya untuk pergi. Ia bangkit perlahan, menggenggam erat lembaran dolar itu seolah bobotnya melebihi jeruji besi, lalu berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh sedikit pun. Saat membuka pintu, angin dingin menerpa wajahnya, seakan dunia luar nyaris tak lagi mengenalinya. Everett hanya memandangnya. Ia menunggu hingga wanita itu menyeberang jalan, sosok mungilnya di tengah gerimis perlahan lenyap di telan kelabu kota. Ia tetap di sana selama beberapa saat, merasakan kedamaian. Semuanya akhirnya usai, dan tak ada lagi rasa sakit. Inilah akhir yang memang harus terjadi, sebuah penutup yang jernih dan membebaskan. Ia berbalik, meraih cangkirnya, dan menyesap tehnya. Pandangannya lurus ke depan, dengan keteguhan hati yang tenang dari seseorang yang sadar bahwa terkadang kau harus kehilangan dirimu sepenuhnya untuk bisa menemukan dirimu yang sejati. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan ke kanal ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru. Sampai jumpa di lain waktu.